Hello everyone, welcome to my video. Di video kali ini, gue bakal menceritakan sejarah Idi Amin Dada. Ia adalah seorang diktator Uganda yang menghebohkan dunia internasional pada masanya. Dan sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga. And let's go to the video guys. Memiliki nama lengkap Idi Amin Dada Oume. Ia lahir pada 17 Mei 1925 di Koboko, Uganda. Tahun kelahiran Idi Amin sebenarnya masih simpang siur. Ada yang bilang ia lahir sekitar tahun 1924, namun yang sering menjadi acuan umum, ia lahir pada 1925. Terlahir dari keluarga sederhana, Idi Amin kecil hidup berpindah-pindah bersama ibunya, dikarenakan orang tuanya yang berpisah. Ayahnya bernama Andreas Nyaribe, seorang berdarah Kakwa. Sedangkan ibunya Asa Asate berasal dari suku Lugbara. Setelah Idi Amin dan ibunya hidup nomaden, mereka menetap di Buikwe yang letaknya kurang lebih 18 km dari Danau Victoria. Dengan penghasilan sang ibu yang tidak jelas, mereka tergolong keluarga yang miskin. Namun meski terlahir dari keluarga yang miskin dan buta huruf, Idi Amin tergolong berpengetahuan dan cerdas. Ia belajar secara otodidak. Ia tidak pernah mengenyam bangku sekolah secara formal. Namun karena tekad dan bakatnya, ia sempat masuk sekolah Islam di Bombo pada tahun 1941. Setelah dirasa lumayan mapan, ia mendaftarkan diri menjadi prajurit militer. Di sanalah ia menjadi lebih terbuka terhadap pengetahuan, khususnya pengetahuan politik. Ia memulai karir militer sebagai petugas dapur. Tugas tersebut merupakan tugas yang paling rendah di kalangan militer. Namun berkat ketekunan dan kerja kerasnya, ia perlahan naik ke jabatan yang lebih tinggi. Selama di dunia militer, Idi Amin dikenal dengan sosok yang ulet dan pantang menyerah. David Martin yang pernah menulis tentang dirinya menyebutkan bahwa Idi Amin merupakan prajurit yang mudah disukai atasan karena tubuhnya yang kekar, pekerja keras dan taat pada atasan. Sisi lain dari sosok Idi Amin adalah ia mantan juara tinju kelas berat di Uganda. Inilah yang menarik dari pribadi Idi Amin yang penuh talenta. Selain dikenal sebagai orang yang berbakat, ia juga memiliki banyak perempuan simpanan. Istri pertamanya adalah Sarah atau Mama Malian, yang dinikahinya pada tahun 1958. Istri keduanya bernama Kai. Belum puas memiliki dua istri, ia menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Norah. Pada tahun 1971, ia kembali menikah dengan seorang perempuan bernama Medina. Pada 1 Agustus 1975, ia menikahi Sarah. Masih belum puas juga, 4 bulan kemudian ia menikahi Babirye, salah seorang putri dari pengusaha terkaya di Uganda. Hasil dari semua pernikahannya, tercatat ia dikaruniai 34 orang anak. Karir politik Idi Amin dimulai saat ia bergabung dengan King's African Rifle atau KAR yang berada di bawah komando militer Inggris di Afrika. Karirnya mulai naik ketika ia diangkat menjadi kopral pada tahun 1952, kemudian menjadi sersan pada tahun 1953. Idi Amin adalah orang yang selalu disukai atasan. Berbagai tugas lapangan selalu dipercayakan kepadanya. Titik awal kecerdasannya terlihat pada saat ia mampu meredam pemberontakan dan kekacauan yang ditimbulkan suku-suku pencuri ternak dengan cara pendekatan kultural langsung kepada ketua suku tanpa melakukan kekerasan ataupun kontak fisik. Pada tahun 1962, ia kembali dipercaya menjadi komandan peleton dan dikirim ke Kenya. Di sana ia ditugaskan menyelesaikan kasus pencurian ternak yang dilakukan oleh suku Turnaka. Hanya saja, suku Turnaka pada saat itu sudah menggunakan senjata api. Dalam misi penyergapan tersebut, pasukan yang dipimpin Idi Amin mengalami kegagalan. Karena merasa malu, Idi Amin dan pasukannya kembali lagi untuk melakukan pembantaian terhadap suku Turnaka secara besar-besaran. Dan pada percobaan keduanya inilah akhirnya Idi Amin pun berhasil menaklukkan suku Turnaka. Beberapa hari kemudian, terjadi protes besar-besaran karena ditemukan mayat-mayat yang dikubur dangkal, sampai bau busuk dari mayat itu tercium oleh masyarakat sekitar.
Namun, karena pertimbangan politik, Idi Amin gagal diajukan ke pengadilan. Keberuntungan menyertai Idi Amin Dada ketika 1962. Uganda mampu terbebas dari cengkraman penjajahan Britania Raya atau Inggris. Hal tersebut tentunya menyebabkan militer dalam negeri Uganda semakin kokoh. Idi Amin pun berhasil dipromosikan sebagai kapten. Jabatannya naik setelah ia diangkat menjadi mayor jenderal pada tahun 1963 dan kembali diangkat menjadi deputi komandan angkatan bersenjata pada tahun 1964. Ia mulai dekat dengan Perdana Menteri Milton Obote saat ia menjabat sebagai deputi komandan bersenjata. Semakin besarlah peluang Idi Amin menjadi pejabat tinggi di Uganda. Kekuatan politiknya merambah dunia internasional karena ia ikut terlibat dalam proyek penyelundupan ilegal gading dan emas dari Zaire ke Uganda. Suatu ketika tindakannya tercium oleh Perdana Menteri Milton Obote. Bekerjasama dengan Patrice Lumumba, pemimpin Kongo, ia menggunakan hasil selundupan untuk ditukar dengan senjata. Tahun 1966, Milton Obote mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Eksekutif Uganda. Hubungan Idi Amin dengan Milton Obote pun diperkeruh ketika Idi Amin turut terlibat mendukung pemberontakan di wilayah selatan Sudan. Pasalnya, operasi tersebut mengancam keselamatan Milton Obote. Pada tahun 1970, Milton Obote mengambil alih kepemimpinan angkatan bersenjata yang sebelumnya dipimpin oleh Idi Amin Dada. Menyadari posisinya semakin tidak aman, Idi Amin memilih melakukan kudeta. Akhirnya, pada tanggal 25 Januari 1971, ketika Obote sedang menghadiri konferensi persemakmuran di Singapura, pemerintahannya dikudeta oleh Idi Amin dengan menguasai bandara internasional Entebbe dan Kampala. Mendengar kabar dirinya sedang dikudeta, Milton tidak pulang ke Uganda, melainkan ia singgah di rumah sahabatnya yaitu Presiden Julius Nyerere di Tanzania. 2 hari kemudian, Idi Amin Dada membebaskan 50 tahanan politik yang dipenjarakan tanpa alasan yang jelas oleh Milton Obote sejak 1966. Ia pun melakukan propaganda dengan menyebutkan bahwa Milton Obote adalah seorang koruptor. Pasca melakukan kudeta terhadap Milton Obote, Idi Amin Dada Ome mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden Uganda pada tanggal 2 Februari 1971. Uganda menjadi pusat perhatian dunia internasional saat Idi Amin membuat kebijakan yang sangat gila. Agustus 1972, semua orang yang berwarga negara Inggris dengan total sekitar 60.000 jiwa diberi waktu 90 hari untuk angkat kaki dari Uganda, dengan alasan untuk memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi rakyat Uganda. Nampaknya keputusan Idi Amin untuk mengusir orang-orang dari tanah Uganda menyebabkan krisis ekonomi besar-besaran di Uganda. Dikarenakan hampir 90% pelaku perdagangan di Uganda digerakkan oleh orang-orang asing. Uganda pun menjadi negara yang mengalami kejatuhan tingkat ekonomi paling parah di dunia. Kelaparan dan kekacauan terjadi di mana-mana. Sampai-sampai sabun, gula, dan gandum diperlakukan seperti emas karena saking langkanya. Melihat situasi negara yang semakin kacau, pada bulan April 1979, Idi Amin Dada Ome berhasil digulingkan oleh nasionalis Uganda yang mendapat bantuan dari Tanzania. Setelah tumbang oleh revolusi Uganda, Idi Amin menjadi objek cacian dan makian rakyat Uganda. Ketika akan diadili, Idi Amin melarikan diri ke Libya. Sebelum akhirnya, ia mendapat suaka politik di Jeddah, Arab Saudi. Pada tanggal 20 Juli 2003, menjelang kematiannya di Rumah Sakit Raja Faisal, istri Idi Amin memohon kepada Presiden Uganda Yoweri Museveni agar Idi Amin dikuburkan di Uganda tempat kelahirannya. Namun permintaannya tersebut ditolak keras oleh pemerintah Uganda. Idi Amin pun meninggal pada 16 Agustus 2003
dan dimakamkan di Jeddah. Sampai hari ini, nama Idi Amin Dada Ome dikenal sebagai sosok paling mengerikan dalam sejarah Uganda. Rezim militernya telah membunuh banyak orang. Kemiskinan dan kelaparan menjadi hal yang marak terjadi selama masa pemerintahan Idi Amin Dada Ome. Dan itulah kisah dari sang diktator Uganda Idi Amin Dada Ome. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like and share video ini. Dan kalau kalian punya saran, kritik, atau komentar lainnya, bisa tulis di kolom komentar di bawah. And see you on the next video guys.